Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiple feedback. Multiple feedback dalam arsitektur pemrograman merujuk pada teknik atau pola yang melibatkan banyak loop atau umpan balik feedback loop dalam sebuah sistem perangkat lunak. Konsep ini sering digunakan untuk meningkatkan stabilitas kinerja dan skala adaptabilitas sistem. Berikut ada beberapa aspek penting yang perlu dipahami tentang multiple feedback dalam arsitektur pemrograman. 1. Pengertian dasar feedback loop. Feedback loop adalah mekanisme di mana keluaran output dari suatu sistem digunakan sebagai input untuk mengontrol atau memodifikasi operasi sistem tersebut. Dalam konteks pemrograman, ini sering berarti menggunakan hasil dari suatu proses untuk mempengaruhi proses yang sama atau lainnya. Jenis-jenis feedback loop. 1. Ada positif feedback loop, itu untuk meningkatkan efek dari perubahan input, contohnya sistem pemanasan yang menambah panas jika suhu turun. 2. Negatif feedback loop, untuk mengurangi efek dari perubahan input, contohnya sistem pendingin yang mengaktifkan AC saat suhu naik. 3. Penerapan dan kontrol dalam pemrograman. 1. Ada kontrol sistem dan pengoptimalan. Feedback digunakan dalam algoritma untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja sistem, serta dalam algoritma kontrol atau PID, proporsional integritas derivatif. Yang kedua ada machine learning. Feedback loop digunakan dalam training model untuk mengurangi error secara iteratif. 3. Perangkat lunak adaptif. Sistem yang beradaptasi berdasarkan feedback dari pengguna atau lingkungan operasi, contohnya aplikasi yang menyesuaikan antar muka pengguna berdasarkan interaksi pengguna tersebut. Yang keempat ada continuous integration atau continuous deployment atau CI/CD, menggunakan feedback dari tes otomatis untuk meningkatkan dan mengembangkan software tersebut secara lebih lanjut. Yang keempat ada manfaat dan tantangan. Manfaat dari feedback loop sendiri itu untuk meningkatkan dan efisiensi kinerja. Yang kedua, memungkinkan adaptabilitas dan responsif terhadap perubahan. Yang ketiga, untuk meningkatkan stabilitas sistem. Sedangkan tantangannya adalah 1. Kompleksitas implementasi. Yang kedua, memerlukan perancangan yang cermat untuk menghindari umpan balik yang tidak diinginkan. Terus yang ketiga ada potensi untuk menciptakan loop yang tidak stabil jika tidak dikendalikan dengan baik. Yang kelima ada contoh implementasi feedback loop. Yang satu ada algoritma machine learning, proses training dengan menggunakan backpropagation, atau contoh penggunaan feedback loop di mana error dari hasil prediksi digunakan untuk mengupdate bobot jaringan. Yang kedua ada sistem kontrol robotika. Robot menggunakan sensor untuk mendapatkan feedback dari lingkungan dan menyesuaikan tindakan mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada sistem antrian di jaringan, menggunakan feedback dari kondisi jaringan seperti tingkat kemacetan untuk menyesuaikan pengaturan antrian paket data. Yang keenam ada studi kasus. Yang pertama ada Google PageRank algorithm, menggunakan feedback dari struktur link di website untuk mengupgrade ranking halaman secara iteratif. Yang kedua ada Netflix recommendation system, menggunakan feedback dari perilaku pengguna seperti klik, tonton, dan juga rating untuk mengupdate model rekomendasi secara real time. Yang ketujuh ada tools dan teknologi terkait. Prometheus dan Grafana untuk monitoring dan mendapatkan feedback dari sistem operasi dalam bentuk matriks dan visualisasi. Yang kedua ada Kubernetes, menggunakan feedback dari status kontainer untuk scrolling dan healing otomatis. Menguasai konsep dan penerapan multiple feedback dalam arsitektur pemrograman dapat memberikan keuntungan besar dalam mengembangkan sistem yang lebih efisien, adaptif, dan juga berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.